Ya, selamat datang semuanya di video ini. Halo. Ya, thank you udah lihat video sebelumnya. Nah, video kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi mengenai sains ya. Khususnya kita ada namanya scientific method atau metode ilmiah, dan akan kita bahas apa sih sebenarnya metode ilmiah itu sendiri. Nah, kali ini kita mau dibantu sama Miss Fendi untuk jelasin metode ilmiah. Ya, tolong Miss Fendi, apa sih sebenarnya metode ilmiah, Miss? Jadi metode ilmiah itu merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan data gitu. Karena sains itu biasanya tampil dengan data-data tertentu. Bisa wujudnya apa, bisa wujudnya variabel yang masih kualitatif ya. Describe the words. Nah, untuk urutannya yang pertama itu ada observation. Itu involves making an observation about something that interests you. Jadi kita itu mengobservasi, mengamati dulu apa yang mungkin biasanya orang meneliti itu karena dia curious tentang sesuatu. Dia tuh pengen tahu tentang sesuatu yang menarik bagi dia. Terus yang kedua ada hypothesis. Itu hypothesis is an educated guess about how things work. It is an attempt to answer your question with an explanation that can be tested. Jadi kita tuh hypothesis itu isinya kayak mungkin kayak tebakan kita gitu, hasilnya itu mau kayak apa. Itu bisa terbukti hipotesisnya, bisa juga enggak. Yang ketiga adalah melakukan eksperimen. You conduct a fair test by making sure that you change only one factor at the time while keeping all other conditions the same. Jadi misalnya mengetahui efek sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Jadi mengatur ada variabel yang disebut variabel kontrol kayak gitu, ada yang dibikin juga. Terus data collection itu the process of gathering and measuring information on variables of interest. Jadi ini mengumpulkan data bisa macam-macam sih, bisa bentuknya angka, saya mengukur kayak gitu dan seterusnya. Analisis itu dari data tadi kita analisis bareng-bareng, bisa nanti bentuknya kita sajikan dalam bentuk grafik. You can simply impress your audience and add a unique theme and appeal to your presentation. Oke, sedikit pertanyaan Miss Fendi. Ya. Kenapa sih para saintifik ya, kita kan orang sains ya, kita kan saintifik gitu sih, harus ngikuti metode ini. Boleh nggak sih kita bikin metode yang lain gitu kayak orang banyak? Kalau sains itu kan memang berdasarkan dari data ya. Jadi kalau misalnya pakai metode yang lain itu ya nggak pas, karena sains ini biasanya memang terbukti gitu. Ini berdasarkan fakta gitu, fakta yang ada kita angkat menjadi teori, jadi sesuatu yang bisa dipakai orang lain untuk meneliti sesuatu juga. Jadi memang harus based on fact. Jadi memang step-step ini memang diperlukan dalam kita menganalisa sesuatu hal baru atau biasanya kita pakai gimana gitu Miss Fendi tadi? Kita terapin di mana nih metode ilmiah? Kalau sains sendiri ya banyak sih misalnya kayak di bidang kedokteran, gitu tuh kayak misalnya kayak gini ya, maksudnya di era. Kalau kita anak sekolah ini aja, sekolah gimana sih bagaimana? Ya bisa menurut saya membuktikan teori sesuatu kayak gitu. Praktikum gitu gimana? Praktikum gitu, iya pakai ini. Oke, thank you. Terus ada satu lagi bisa kita conclusion itu simpulan dari apa yang kita lakukan, review the data and check to see if your hypothesis tadi correct atau enggak. Oke, tadi kan Miss Fendi kan sempat nyinggung, thank you Miss Fendi, tadi kan kita sempat nyinggung ada beberapa data ya, data itu kan apa sih namanya, mengikat dengan kayak variabel gitu. Iya. Itu pas conduct fair test, nah itu kita mulai memikirkan variabel apa yang akan kita gunakan di percobaan ini. Mungkin ada yang Miss Fendi yang bisa menjelaskan lebih dalam mengenai variabel apa sih yang kita pakai nanti ke depan. Sharing coba deh. Variabel ya. Kalau yang setahu saya itu sebenarnya variabel itu ada banyak, cuman kalau di sekolah-sekolah itu cuman harusnya sih cuma 2, cuman biasanya yang dipakai itu ada 3. Jadi ada variabel kontrol, variabel bebas, sama variabel terikat. Mungkin nanti di slide-nya itu ada namanya apa Mister? Variabel, dependent variable sama independent variable, sama aja ya. Mis jelasin bahasa Indonesia aja. Jadi kalau variabel kontrol itu ada variabel yang intinya dia tidak diukur, tidak sebenarnya dia mempengaruhi, tapi dia tidak diukur. Jadi dibuat yang sama. Jadi kalau kita
misalkan mau menguji sesuatu, maka kontrol itu buat semuanya sama, jadi tidak ada yang beda. Kemudian kalau variabel yang bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, karena dia mempengaruhi, makanya dia dibuat beda-beda. Misalkan nih, apa ya? Ya, misalkan faktor orang yang kedinginan di dalam ruangan gitu kan. Ada orang 1, 2, dan 3 gitu kan. Buat di sini A gitu kan. Satu orang tidak kedinginan. Terus karena ini konsepnya variabel bebas, maka ada ruangan lain yang dibuat suhunya misalkan lebih rendah. Nah, itu adalah variabel bebas. Kemudian yang namanya variabel yang terakhir, variabel apa tadi? Terikat. Itu adalah hasil dari variabel bebas. Jadi hasil dari pengaruhnya. Jadi misalkan tadi di ruangan A, variabel bebasnya si A nggak kedinginan nih, tapi si B sudah kedinginan banget. Tapi di ruangan yang lain si A dan si B sama-sama kedinginannya. Nah, itu adalah variabel terikat. Jadi hasilnya datanya yang diperoleh. Oh, iya. Ada contoh lain mungkin? Atau kita mau contoh langsung? Oke. Ya. Terima kasih Chris Henry sama Jadi ya seperti itu. Ada 3 variabel. Ada 3 variabel, ada ya bebas terikat. Kalau di Math itu XYZ itu variabel ya misalnya dia. Itu variabel sungguh itu variabel. X aja dicari. X aja dicari. Kemana sih si X? Kemana dia sebenarnya? X Y. Iya. Oke, coba kita set selanjutnya dulu. Nah, Loh ini ada contohnya. Nah ini kita anggap ini ya, kita ambil contoh ini ada sebuah percobaan istilahnya. Jadi gimana apakah pengaruh dari efek cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Jadi misalkan sebuah eksperimen gitu ya. Jadi kita anggap bahan-bahannya adalah yang pertama adalah ini ada kecambah. Itu kecambah teman-teman kayak gitu bentuknya. Kacang hijau ya, kacang hijau. Terus ada gelas plastik sama apa sih? Kapas ya. Kapas bisa terserah sih. Kalau mau kapas ya dibikin kelas semua. Tapi kalau misalnya mau tanah bisa ya. Jadi kapas ini sebagai pengganti media di sini ya. Iya. Oke. Coba next ini dong. Oke, jadi tujuan dari penelitian ini atau percobaan ini adalah untuk mencari tahu apa efek dari cahaya matahari terhadap pertambahan panjang dari pertumbuhan dari kecambah. Nah, di sini ada stepnya ya. Oke, ini yang variabel biasa saya tadi ya. Coba lihat ini belajar tadi. Oke, kalau contohnya yang tadi, jadi kan tadi kan ceritanya kan ada kacang hijau tuh dibuat dimasukkan ke dalam gelas dengan media kapas gitu kan. Jadi variabel kontrolnya adalah ayo, nggak boleh nyontek. Yang sama apa? Yang sama apa tadi? Kapasnya, kapas. gelasnya, jenis Kecambahnya. Jenis kecambahnya, oke. Yang beda tuh ya. Jadi kan variabel kontrol itu adalah variabel yang sama, ya. Media sama tuh, media apa tadi kapas semua. Isinya sama tuh, kacang hijau semua, gitu kan. Itu adalah variabel kontrol. Terus yang kedua ada variabel bebas apa terikat dulu nih? Terikat. Variabel bebas dulu, saya aja dulu ya. Variabel bebas. Ini kan variabel bebas itu kan variabel yang mempengaruhi. Kalau misalkan eksperimennya kayak gini, kira-kira yang mempengaruhi apa sih? Dari judulnya udah kelihatan bahwa sangat efek the growth rate of the sperm. Berarti jadi variabel bebasnya itu adalah cahaya. Nanti mungkin dari 2 gelas ya, dari 2 gelas ada yang ditaruh di tempat cahaya yang tempat yang terang terbuka gitu kan, yang satunya ditaruh tempat yang gelap itu ya. Jadi jumlah cahayanya itu jumlah cahayanya itu adalah variabel bebasnya. Kemudian yang ketiga adalah variabel terikat. Jadi hasil atau datanya dari hasil variabel bebas tadi. Kalau misalkan nih judulnya kayak gini, berarti variabel terikatnya pertumbuhannya kan, pertumbuhan itu bisa
dimaksudkan dari ada panjang misal, kemudian datanya ya panjang, jumlah gaun, kemudian nanti warna atau yang macam-macam. Pokoknya bagaimana cara kita mengambil datanya. Nah itu adalah variabel terikat. Oke, thank you. Jadi ini ya. Paham nggak sih ini? Paham. Siapa? Apa saya paham? Nanti kalau Bapak silakan menghubungi saya. Kontaknya nanti di mana bisa? Kalau teks itu misalnya lagi ya ini tadi ya. Betul. Ini bener nggak sih aku? Variabel terikatnya panjang. Bener ya? Sabar. Ya, jadi Saya tingginya masih ya, tingginya. tinggi dari apa? Dari tanah. atas, bukan dari atas media persis sampai dia berapa pucuknya yang ada pucuk daun. Pucuk Daun ini apa? Jangan lupa diberi. Terus yang serius ayo. Iya. Oke, kayak ini dari teman-teman tadi ya. Stepnya ya, konsep dalam menghilangkan ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 2 ya bisa saya bacakan. Contoh stepnya adalah ya persiapkan ada 2 di sini. dua gelas plastik. Ya kita kasih nomor 1 sampai 2. A, B. Tuh, beda-beda. Ya terserah sih. Terserah. Pokoknya Artinya ingat. ada namanya gitu. Kemudian kita taruh si kapas ini sebagai media di dasar gelasnya. Kemudian yang ketiga kita taruh biji kacang hijau tadi ya. Iya. Tambah ini di masing-masing media. Kemudian kita jangan lupa habis itu kita kasih air untuk biar tanamannya itu bisa tumbuh. Tapi jumlahnya sama ya. Ya pasti jumlah airnya harus sama gitu kan. Nah di step yang keempat ini agak beda. Jadi kita menerapkan si variabel apa tadi namanya misalnya? Yang mana Ustaz? Ini loh. Jadi gelas pertama kita taruh di kontrol banyak matahari. Bukan. Bebas ya. Bebas, oke. Yang berbahan ya. Jadi instrumentis bisa. Kalau yang Kalau tambah bisa deh. Oke, jadi nanti gelas pertama kita taruh di tempat yang banyak matahari. Itu Iya. sih. Jadi mana cuma satu bisa? Gelasnya kedua Yang terang gitu loh. yang terang banyak cahaya matahari. Iya, oke. Kemudian yang kedua kita taruh tempatnya dengan cahaya matahari redup atau gelap gitu ya. Yang nggak ada cahaya matahari. Lama di dalam rumahnya. Iya. Kemudian kita tunggu selama 7 hari. Catat setiap hari diukur. Kita ukur setiap hari bagaimana pertambahan panjangnya. Nah, nanti kita akan dapat kira-kira hasilnya gimana. Dan hasilnya adalah Ya, di mana? Atas bawah kanan kiri. ya ini. Jadi kira-kira tadi. Mohon bisa nanti tolong sebagai expert matematika membantu kita membacakan tabelnya ini kayak gimana. Oke, kita lihat ya, ini merupakan hasil dari eksperimen yang kita lakukan. Kita melakukannya ini kurang lebih selama berapa ya? 7 hari. 7 hari berturut-turut. Setiap harinya kita akan mencatat pertumbuhan atau pertambahan panjang dari si kecambahnya itu. Nah, kita tadi kan mencoba dua macam ya, ada yang di gelas A yang kita sebut dan satunya gelas B. Nah, yang untuk yang gelas A sendiri pun itu kita letakkan tadi di tempat yang cahayanya terang ya, sementara yang gelas B-nya itu yang di tempat yang gelap. Nah, dari eksperimen yang kita lakukan setiap hari kita catat. Mungkin kita lihat dari hari pertamanya saja ini belum ada pertumbuhan sama sekali pun dari kecambahnya. Nah, mulai daripada hari kedua, hari keduanya ini sudah ada mulai pertumbuhan dari kecambahnya. Begitu pula sampai nanti hari yang ke-7. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk yang gelas A-nya di sini, mungkin bisa kita lihat secara sekilas saja ya bahwa pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, berbeda sekali dengan yang gelas B yang kita letakkan pada tempat yang gelap. Itu pertumbuhannya sangat cepat sekali. Oke, dari data yang kita sudah catat ini masukkan ke dalam tabel, kita akan olah dan kita tampilkan dalam presentasi mungkin ya, dalam disajikan laporannya menggunakan grafik. Nah, grafik sendiri pun dalam matematika itu banyak sekali macamnya. Ya, ada grafik batang, ada grafik pie chart, dan juga grafik garis, dan ada juga yang grafik titik juga. Nah, mungkin salah satunya ini contohnya dari data yang kita sudah kumpulkan tadi, kita akan tampilkan ke dalam grafik batang ya.
bisa kita lihat nanti yang warna biru merupakan gelas A yang kita letakkan pada yang media yang tempat yang terang, sementara yang D itu yang tempat yang gelap. Nah, kita lihat dari sini, dari hari pertama sampai hari ke-7 terlihat sekali perbedaannya ya antara gelas A dengan gelas B, bahwa kita bisa simpulkan sedikit dari sini bahwa pertumbuhan gelas B pada tempat gelap itu sangat pesat, jauh pesat ketimbang gelas A sendiri yang kita letakkan pada tempat yang terang. Selanjutnya, nah ini mungkin tampilannya sedikit berbeda ya. Ini merupakan grafik garis ya. Ini sama datanya juga. Ya sama. Dari yang kita kumpulkan tadi itu sama, bahwa yang di sini kita lihat yang di sumbu X, mungkin ada yang ngerti ya. Ya ini X-nya ini merupakan hari ya, horizontal. Yang datar ini merupakan hari ya, dari hari pertama sampai hari ke-7. Sementara dari yang vertikal itu merupakan panjangnya dari kecambahnya. Sentimeter ya ini. Ya, dalam sentimeter. Next. Sebenarnya fungsi grafik itu apa sih, Mister? Fungsi grafis ini, Kenapa harus dibikin grafik? nah supaya memudahkan kita untuk membaca suatu data. Jadi nggak mungkin kan kalau misalkan kita meneliti dalam 1 bulan kita hanya membaca angka-angkanya. Nah, dengan untuk memudahkannya, nah, kita akan tampilkan dalam grafik tersendiri gitu. Jadi grafik ini adalah interpretasi dari data Ya. yang kita peroleh. Betul sekali. Supaya orang ketika lihat kan langsung ngerti, Oh ini kelihatan. yang ini nih. Betul. Daripada baca angka-angka tadi. Betul. Saya merasa habis itu tapi jadi pakai kita pas saja. Oh iya, Saya juga bergerak. Iya. ini saya lihatnya kayak Google Maps gitu ya. Ya, Rute. Oh rute ya, kelihatan ya. Artinya mana sebenarnya? Berhenti di sana. Ya. Sudah. sudah oke. Jadi ya. Apa lagi ini? Nah Ini mungkin pembahasannya ya. Oh. Pembahasan dari yang semua eksperimen. final length of the scroll. Jadi panjang terakhir ya, panjang terakhir dari si kecambarnya itu. Nah jadi setelah kita lihat bahwa panjang dari kecambah di gelas A itu 6 cm pada hari ke-7, sementara yang gelas B pada hari ke-7 itu panjangnya 20 cm. Terlihat sekali perbedaannya sangat jauh ya, ada sekitar 14 cm perbedaan tingginya di situ. Wow. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa biji apa ya, kacang hijau yang kita letakkan pada tempat terang itu memiliki kecepatan tumbuh yang sangat lambat ya, ketimbang di gelas B yang bijinya kita letakkan pada tempat yang lebih gelap. Gitu. Ini seingat saya ini kalau dalam bidang saya namanya apa ya? Infografis sih sebenarnya. Yang mana sih? Ini ya. Infografis. Jadi infografis itu tuh jadi kita mau apa sih sebenarnya? Menginformasikan menggunakan grafik Cara yang gambar. menarik gitu ya. Supaya orang tuh yang baca tuh lebih mudah gitu. Lebih Daripada kalau baca artikel yang tulisan semua itu kan males banget ya. Tapi bisa. Ya. Oke, kesimpulannya tak tolong Miss Erin dong. Jadi apa Tapi kesimpulannya? saya belum bikin kesimpulan ya, Miss. Iya silakan. Silakan aja. Penerapannya tadi loh yang dibilang Miss Franky loh, saya belum dapat juga. Jadi tadi di percobaan yang kita dapat itu sebenarnya observasinya di bagian mana, hipotesisnya bagian mana, itu loh Mister. Ya. Di mana Mister itu? Apa ya? Apa itu? Kan ini kan kita kan mau belajar iya. kan? Iya. Kan harus startnya tuh kenapa tadi kok biji kacang hijau itu ada dimasuk di metode ilmiah ini? Belum sampai ke situ kan? Iya sih. Gimana? Gini. Sebenarnya kacang hijau itu ada contoh sederhana simpelnya aja sih. Mungkin kalau dari sini observasinya tuh bagi kita tuh curious, pengen ingin tahu efeknya cahaya yang ada di kehidupan itu bagian observation. Kita interaksi tuh bagaimana dan nggak harus kacang hijau sih. Maksudnya kalau misalnya kayak chemistry, kalau mau ngerti pengaruh suhu terhadap larutan ini, nah itu bisa juga. Kita tergantung kita interest dulu. Oh ya, berarti Biasanya ilmuwan itu kan Itu ya observasinya ya. jadi hipotesa tuh kayak gini ya. Misalkan kita nebak kira-kira pengaruhnya di antara dua
perlakuan ini ya kata-kata ya. Mana sih yang hasilnya lebih sama? Bisa ya orang nebak, atau enggak? bisa orang nebak kalau misalkan yang ditaruh di bawah sinar matahari itu harusnya lebih tinggi ya, lebih tinggi karena menduga-duga gitu ya. Ini praktik. Terus ketika eksperimen ya Tadi yang eksperimennya ya. Terus udah dapat datanya juga kan. Terus datanya, oh ya data yang dari Mr. Andi itu ya. maksudnya panjang ke cabangnya itu. Terus ini yang analisis. Bentuknya grafik Tadi tadi. tadi. Kita analisis, oh ini ternyata lebih panjang yang mana nih? Lebih optimal yang Sama mana? terus mungkin tadi kan hipotesisnya kan akhirnya beda tuh. Jadi kan harus dicari ini ya. Kenapa ya? Kenapa kok bisa kayak gitu? Berarti kita harus ambil sumber dari sumber-sumber lain juga ini ya. Maksudnya nggak cuma Literasi. Biasanya kalau mister dari mana sih ambil sumber-sumber kayak gitu? Ya, pertama sih bisa sih kalau saya biasanya ya kalau diambil dari buku, kalau di fisika ya teori jadi hipotesa itu tuh nyambung nggak sih dengan teori sebenarnya? Teori yang mendukung percobaan ini. Coba ini gitu kan, bisa kan ada suatu alasan kan gitu kan, ketika aku cara gini ini nyambung dengan teori nggak sih? Atau jangan-jangan kita bikin hipotesa ini cuma asal nyeplos gitu nggak sih? Bener nggak sih? Kan gitu kan. Nah, Buku ya berarti. yang kedua, kalau saya sih, saya ambil dari bagian penelitian alam. Jadi Yang mirip sama artikel gitu ya. eksperimennya sudah pernah ada, dibaca sebagai referensi. Jadi semoga aja penelitian itu nggak jauh-jauh beda, ya tidak terlalu menyimpang gitu loh dari apa yang ada gitu. Berarti kalau beda harus ada alasannya Harus beda harus ada alasan apa ya istilahnya ya, kita nggak sains ya, asal logis gitu ya, Iya. yang jelas Ada fakta-faktanya yang gitu ya. fakta-fakta. Oke. Oke. Nah, terus conclusion ini terakhir kita nih. Ya, Ini siapa yang baca? Seri. Ya, jadi simpulan the light affects the length of the scroll. Ya, jadi tadi apa namanya bahwa simpulannya bahwa cahaya matahari itu mempengaruhi dari panjangnya atau pertumbuhan kacang hijau tadi. jadi berpengaruh. Berpengaruh. Cuma ya ternyata yang tumbuhnya maksimal malah di tempat yang Itu alasannya nanti ada di atas tadi ya. Oke, kayaknya segitu ya teman-teman semua untuk contohnya ya dari kita metode yang tadi sampai contoh. Ini sebenarnya contoh eksperimen ya. Nanti sebenarnya nanti di masing-masing mapel ini kalau kita ada eksperimen, teman-teman pasti akan diminta untuk bikin namanya laporan praktikum ya dengan metode berpikir yang kayak tadi di sini kan. Nah, untuk berikutnya untuk project mungkin ada project selanjutnya nanti akan diinfokan ke oleh masing-masing guru atau teman-teman di sini ada fisika, apa tadi? Matematika, kimia dan biologi. Nah, oke, terima kasih untuk kesempatan kali dan waktunya. Kalau memang video ini membantu, tolong di komen. Kalau ada mau video selanjutnya, silahkan di komen apa topiknya ke depan. Ya, terima kasih. See you. See you next time.